Baik teman-teman, kali ini kita kedapatan AC inverter. Kebetulan ini dari toko unitnya. Di sini saya akan buka saja. Dimana permasalahan disampaikan dari toko, katanya saat dipasang AC-nya berisik nih teman-teman. Jadi di sini saya akan cek dulu di bagian mana dia yang berisik. Tapi sebelum itu saya akan nge-review dulu. Mungkin di next video selanjutnya saya akan perbaiki berisiknya. Di video kali ini kita akan nge-review apa kehebatan inverter ini. Inverter yang keluaran terbaru nih ya, T10 EV4. Ini outdoornya kita akan buka juga. Di sini saya akan memberikan tips untuk kalian, sekedar informasi bagaimana pemasangan AC inverter. Di sini bukan maksud saya untuk mengguruin kalian, karena saya pastikan sih pasti kalian sudah paham ya mengenai pemasangan AC. Di sini kita hanya sharing, berbagi, dan apabila saya ada kesalahan bisa kalian kritik juga. Karena di sini adalah forum untuk kita saling berdiskusi ya teman-teman. Bisa kalian lihat tampilan dari outdoornya, dimana kondensornya pun ini terbuat dari bahan yang sudah cukup bagus ya teman-teman. Sini kita akan lihat lebih dekat lagi tampilan dari kondensornya. Dari warnanya aja udah cukup terlihat mewah ya teman-teman. Warnanya sedikit warna gold, warna emas. Dari casingnya dan tampilannya pun sudah terlihat cukup kokoh dan kuat ya. Baik, di sini kita akan coba untuk membuka indoor dan memasang indoor unitnya. Jadi teman-teman, pada video saya sebelumnya ya kan, jadi kemarin itu ada permasalahan AC inverter yang dia cepat sekali bermasalah di PCB outdoornya teman-teman. Jadi pada video ini saya akan nanti mulai bereksperimen bagaimana apabila AC yang terbaru sekarang kita tidak pakai grounding, dan bagaimana reaksi dan bagaimana keadaan tegangannya. Kita akan bereksperimen, kita akan pelajari bagaimana sistem dari inverter ini ya teman-teman. Ya, di sini saya cukup sulit karena saya sendiri kebetulan. Jadi di sini saya harapkan kalian maklum ya apabila ada pengambilan gambar yang kurang baik ya teman-teman. Jadi pertama sekali apabila kita buka unit indoornya, maka di belakang unit indoor ini akan ada bracket teman-teman. Di sini karena di dinding itu udah ada cantolan bracket buatan kami akan melepas bracket bawaannya. Yaitu dia bracketnya sudah saya lepas. Karena di sini saya akan menggantung indoornya nih teman-teman. Untuk kita pelajari bagaimana cara memvakum, bagaimana cara untuk nanti menyimpan obatnya kembali. Tetapi secara simpel aja ya teman-teman. Di sini saya akan gantungkan unit indoornya terlebih dahulu. Di sini saya pastikan karena ini unitnya dari toko, jangan sampai unitnya ini rusak ya teman-teman. Oke, di sini sudah tergantung, akan saya setel juga pipanya arah ke bawah saja. Di sini kita pasang bagaimana enaknya aja ya teman-teman, bagaimana praktisnya saja. Di sini saya pastikan semua dudukannya benar, tepat. Jangan sampai unitnya ini jatuh teman-teman. Nanti kalau jatuh bisa ganti tapi nggak bisa beli ya teman-teman. Jadi kalau untuk bekerja itu kita memang harus hati-hati, santai aja, jangan terburu-buru. Kita harus teliti dalam segi aspek perbaikan. Dan saya lihat indoornya sudah saya gantung. Di sini saya akan tunjukkan kepada kalian. Ini dia outdoornya, ini indoor unitnya. Dapat terlihat masih cantik baru ya. Jadi kadang permasalahan berisik informasi dari toko tuh banyak sebab, bisa aja dalam pengangkutan mungkin ya kesenggol atau apa yang bisa mengakibatkan berisik ya teman-teman. Di sini saya akan buka nih cover samping dari outdoor unit ini, kalian bisa lihat. Sekarang tipe terbaru sekarang dia udah satu set ya, sama penutup pipanya. Kalau yang model agak sedikit lama tahun semalam itu kan masih terpisah ya teman-teman. Penutup dari pipa sama penutup listriknya ini udah satu dia teman-teman. Ya, di sorongnya ke bawah kalian bisa lihat ini pipa keran ekspansi. Dan ini terminal input dari outdoornya ya. Ada nomor 1L, nomor 2N, nomor 3C. Dan itu bisa kalian lihat ada grounding, simbol pembumian di platnya. Dan di sini saya akan langsung aja nih buka keran ekspansinya. Karena di sini kita akan memasang pipanya ya teman-teman. Kita akan pasang pipa instalasinya.
untuk kita cek freonnya dan bagaimana kita memvakumnya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat cara membukanya, dia tekan ke bawah ya. Oke, bisa kalian lihat ya untuk membuka keran ekspansi penutup kunci L-nya. Sebenarnya sih arah membuka baut ya. Sama juga untuk membuka drat pipa ekspansinya. Kenapa ini ditutup? Itu ada alasannya teman-teman, agar kotoran tidak masuk ke dalam keran ekspansi. Karena apabila kotoran itu masuk teman-teman, bisa mengakibatkan AC itu tersumbat kotoran. Nanti kita yang capek dalam segi perbaikannya, karena kalau udah sumbat kotoran sulit untuk di closing ya teman-teman. Kadang rentan dia kembali lagi buntu. Makanya di sini kita harus pastikan unit apabila kita bongkar pasang, keran ekspansi dan pipa indoornya pun ditutup teman-teman. Jangan main buka aja, karena bisa berakibat fatal ya. Di sini lubang pengisiannya pun kita buka juga, karena di sini kita akan vakum AC-nya terlebih dahulu. Ya, di sini kalian bisa lihat pipanya sebenarnya sih harusnya dia 3 meter teman-teman. Lebih panjang sih lebih baik, tapi maksimal batas panjang tuh 15 meter. Paling rendahnya itu 3 meter. Di sini karena saya hanya untuk mengetes saja, ini pipanya paling ukurannya 1,5 meter atau 2 meter ya teman-teman, kisaran segitulah pokoknya. Karena di sini saya hanya ingin melihat permasalahan AC ini dan juga kita akan review dan menjadi masukan untuk kalian. Di sini kita menggunakan 2 kunci Inggris untuk membuka drat pada AC ya. Di sini apabila unit indoornya itu bagus, biasa dia mengeluarkan sisa freon, berarti menandakan free evaporatornya ini tidak ada bocor. Tapi jangan pula nanti kalau kalian buka tidak ada freon berarti bocor. Kadang pun ada juga model-model tertentu dia tidak ada freonnya. Menandakan bocor itu gampang teman-teman. Apabila kalian lihat ada bercak oli pada evaporator dan kondensornya, di pipanya ada kayak bercak oli, kemungkinan besar ada indikasi kebocoran ya. Tapi kalau nggak ada ya berarti tidak ada kebocoran teman-teman. Di sini saya akan membuka drat pengunci indoornya. Bisa kalian lihat ya, dengar ya, ada suara gas. Oke, di sini kita buka dratnya. Dan saya akan langsung aja nih pasang pipa instalasinya nih. Tapi saya setel dulu nih, kayaknya terlalu jauh outdoornya teman-teman. Jadi teman-teman, untuk masukan juga untuk kalian semua, apabila kalian memasang pipa instalasinya, saya harapkan kabelnya nanti jangan usah disatukan dengan pipa ya, karena dapat berakibat kabelnya rusak terkena dari embun pipa, jadi dia kondensasi. Lebih bagusnya kabelnya terpisah aja ya teman-teman, jangan digabung. Dan juga kalian harus pastikan kebersihan dari pipanya, dan pemasangan di pipa pun jangan sampai bocor teman-teman. Karena kalau bocor bisa mengakibatkan ya AC error CA38. Karena AC inverter ini dia sistem proteksinya bagus ya. Jangankan rusak, kadang kalau kalian telat nyuci aja dia akan error CA22 teman-teman. Karena akan dibaca oleh sensor pada outdoor ada panas berlebih pada kompresornya. Jadi di sini kita harus selalu terus berinovasi, terus belajar, karena sistem inverter ini semakin lama semakin canggih. Jangan sampai kita ketinggalan sehingga kita menganggap AC ini tidak bagus. Sebenarnya kita yang belum beradaptasi pada teknologi ya teman-teman. Di sini pun saya bukan berarti saya bilang saya jago, saya pandai, saya mahir, tidak. Di sini pun saya masih tahap belajar, dan dimana saya membuka forum sharing ini untuk kita semua bisa saling memahami, saling mengerti, agar isu-isu inverter tidak bagus itu tidak ada ya teman-teman. Karena inverter ini adalah inovasi baru untuk kita bisa menggunakan elektronik dengan hemat listrik teman-teman. Di sini pipanya kita setel saja agar dia mudah kita pasang ke unit outdoornya. Oke, saya setel dulu ya teman-teman. Dan apabila kalian memasang nanti di tempat konsumen,
usahakan apabila kalian menukuk pipanya, jangan sampai pipanya itu dia peot, karena bisa mengakibatkan sirkulasi freonnya itu terganggu teman-teman. Jadi pastikan nekuknya itu pelan-pelan, jangan sampai pipanya itu peot ya, karena bisa mengakibatkan juga error CH38 teman-teman. Dia terindikasi seperti ada kekurangan freon, padahal tidak. Dan semua pipa sudah saya instalasi, sudah saya kencangkan. Dan di sini kalian bisa lihat itu dia sambungan indoornya. Dan ini outdoornya, bisa kalian lihat di keran ekspansi sudah terpasang. Kita akan pasang kabelnya nih teman-teman. Di sini kalian bisa lihat kabel yang saya gunakan sudah berisi 4 ya. Jadi kita akan lihat bagaimana nanti apabila kita sudah sambung groundingnya, bagaimana tegangannya. Dan apabila kita lepas nanti groundingnya, apa reaksi tegangannya teman-teman. Di sini saya akan buka terlebih dahulu indoornya, plastiknya ini. Dan di sini saya pastikan plastiknya pun saya sisihkan ya, karena kalau unit barunya harus ada plastiknya teman-teman. Dia keterangan dari toko sih katanya indoornya berisik, jadi diturunkan kembali dan mereka lapor ke kita untuk dilihat apa permasalahannya teman-teman. Terkadang ya namanya juga elektronik ya kan, dia kan ada pengangkutan teman-teman. Bisa aja sih dalam pengangkutan itu tertimpa ataupun banyaklah faktor-faktor lain. Di sini kalau saya prediksi sih permasalahan di AC ini mungkin hanya tidak berat, hanya masalah sepele. Ya mungkin hanya setelannya aja yang mungkin lari. Makanya di sini kita akan coba lihat permasalahannya. Tapi mungkin permasalahannya ini nanti saya akan buat perbaikannya di video saya selanjutnya. Karena di sini kita fokus aja dulu menganalisa sistem kerjanya, tegangannya, apa yang ditimbulkan apabila groundingnya tidak kita pasang. Jadi kita sedikit memahami dan juga kita sedikit mengerti ya. Jangan kita gabung-gabung nanti kita semuanya tidak paham. Kita akan pelajari juga bagaimana memvakumnya dan bagaimana kita nanti mengisap kembali freonnya. Udah 2 baut casing kita lepas, di sini kita angkat aja teman-teman casingnya dan kita cabut sensor remote, sensor penerima AC-nya lah ya kan, kita lepas, kita amankan jangan sampai lecet. Kita taruh di atas kotak gini teman-teman supaya dia tidak lecet ya apabila ditaruh di lantai. Apabila kalau kalian taruh di lantai, kalian lapisin lah. Di sini kalian bisa lihat ada terminal 1, 2, 3 dan grounding. L, N, C grounding, L listrik, N juga listrik, C-nya data dan grounding. Ini sensornya, ini evaporator, dan ini perekat untuk supaya evaporatornya rapat ya saat ditutup dengan cover. Dan di sini kalian bisa lihat motor swing teman-teman untuk berfungsi naik turunnya swing ya. Dan kalian lihat di balik ini ada blower namanya ya teman-teman. Ini soket sensornya bisa dilihat. Di sini kalian bisa lihat juga ada L, N, C dan ground. L-nya jangan sampai tertukar, N-nya juga jangan sampai tertukar sama C-nya, groundingnya. Di sini kalian bisa lihat kriteria pemasangan jangan sampai terbalik. Karena inverter ini dia menggunakan data ya. Kalau terbalik pemasangan kabel bisa error CH05. Dan di sini model tipenya, dimana ini T seri terbaru. Jadi teman-teman, sebenarnya sih kesimpulan video, kalaupun kalian nanti kita eksperimennya tidak ada jauh beda dari pemasangan grounding atau tidak, tapi saya tekankan tetap harus pasang grounding ya. Karena apabila kita pasang grounding, kita menghindari dari indikasi error CH05, strom body. Nah, ini kalian lihat saya urut kabelnya pada indoor dan outdoornya sudah tepat ya, biru, coklat, baru tadi warna hitam, baru kabel ground ya. Itu biru, coklat, hitam, ground. Dan di sini pun di outdoor, indoor jangan sampai terbalik. Ya, sudah kalian cek, lihat pemasangan kabelnya sudah pas.
Di sini kita akan pasang listriknya. Jadi yang dimaksud groundingnya ya grounding indoor dan outdoor ya. Ini kalau kabel tetap juga 2 kalau dari PLN teman-teman. Nah, ini 2-nya aja yang kita pasang. Di sini saya akan berikan lakban agar tidak mudah koslet teman-teman. Karena di sini kita nanti ngetes rupanya kabel yang nggak dilakban kita bisa kontak. Itu sangat berbahaya ya teman-teman. Memang kita harus memperhatikan juga keselamatan kerja. Jangan main asal buat aja ternyata nanti berbahaya untuk diri kita sendiri teman-teman. Oke, di sini kita berikan lakban. Setidaknya pastinya dia tidak berlaga nanti teman-teman. Oke, sudah kita lakban. Dan di sini kita akan memvakumnya teman-teman. Ini kerannya sudah dikunci ya. Jadi di sini kita akan memvakum pipa indoornya saja. Kalau outdoornya sudah tidak perlu lagi karena dia udah dikunci. Berarti indikasi freon ada masih di dalamnya teman-teman. Di sini apabila kalian ingin melakukan proses vakum, saya harapkan pastikan kalian memasang selangnya benar-benar kencang, jangan sampai ada bocor udara ya, karena nanti apabila ada bocor, vakumnya tidak akan bisa berjalan dengan sempurna. Pastikan keran manifold kalian ini terkunci, dan di sini kalian akan buka, jangan terkunci. Maksud saya pastikan terbuka ya teman-teman, sorry. Kita buka agar aliran manifold bisa terhubung antara vakum dengan unit AC ya. Ya, di sini selang kuningnya kita pasang ke vakum. Jadi proses vakum ini bertujuan untuk menghisap kotoran, debu, udara yang ada di pipa indoor dan juga pipa instalasi. Di sini saya pastikan semuanya kencang. Di sini saya hidupkan aja vakumnya dan kalian lihat ciri-ciri dia di vakum itu dia akan turun di minus 30 ya teman-teman. Jadi proses vakum ini juga memakan waktu yang cukup lama, dimana kisaran 20-30 menit pipa ini akan divakumnya. Di sini kebetulan dia udah dikunci dratnya ya teman-teman. Jadi outdoornya itu tidak ada terhubung. Jadi di sini yang divakum unit pipa sama evaporatornya nih teman-teman. Evapnya akan dihisapnya kotoran, sisa-sisa debu semua dihisapnya. Sini kalian bisa lihat ya. Ini kabel yang paling harus kalian perhatikan, jangan sampai terbalik, dan groundnya diusahakan dipasang saja teman-teman. Di sini kita akan ukur tegangannya dan saya akan lepas sensornya tadi, saya pasang aja. Jadi di sini kita tidak usah pasang kapnya, jadi simple ya teman-teman. Dengan sensor aja kita nanti bisa hidupkan. Jadi sensornya kita pasang di unitnya. Oke. Jadi kita menggunakan switch on off aja nih teman-teman. Kita tunggu sampai jam 11 ya teman-teman. Dan untuk menunggu kita akan lihat casing dari indoor ini ada, kalian bisa lihat diagram sirkuit ya. Sensornya tadi di sini sebagai penerima remote dan ada filter juga. Itu lagi proses vakum. Dia lagi menghisap debu, kotoran, udara dan lain-lain. Di sini kalian bisa lihat teman-teman sudah pukul 11 lewat. Kita matikan saja vakumnya karena kalau saya lihat sudah proses vakum ya. Pertama sekali kalian kunci nih kerannya. Sini kita kunci keran di manifoldnya. Di sini sudah minus 30 kita kunci. Dan di sini kalau kalian mau tahu bahwa tidak ada kebocoran pada unit sistem, caranya mudah. Kalian lihat nanti jarum manifoldnya, apabila dia naik lagi ke angka 0, berarti kemungkinan ada kebocoran instalasi pipanya ya. Di sini kalian lihat tidak ada lagi naik, dia tetap di minus 30. Berarti baik dari selang manifoldnya, instalasi pipanya, unit indoor dan outdoornya itu tidak ada kebocoran teman-teman. Jadi mantap ya, vakumnya prosesnya sudah bagus. Sudah kita kunci, pastikan rapat.
agar tidak masuk lagi udara, kita akan pindahkan selang dari vakum ke freonnya nih teman-teman. Jadi di sini kita sedikit lebih cepat pindahinnya ya, supaya tidak terlalu banyak terkandung udara di dalam selang. Oke, sudah kita pasang freonnya. Kita akan buang sisa udara yang ada di selang nih teman-teman. Pastinya kan udara udah masuk tuh di selang warna kuningnya. Oke, kita akan buang teman-teman. Caranya buka freonnya. Di sini saya jelaskan dulu kameranya. Buka freonnya. Oke, sudah kita buka. Yang pastinya selang itu sudah mengandung freon. Dia akan menyorong udara. Jadi sini di manifoldnya kita kendurkan ya selang kuningnya untuk membuang gas udaranya teman-teman, sisanya. Oke, sudah keluar. Di sini freonnya jaga-jaga aja, andai kata apabila ada kekurangan freon tinggal kita tambah. Dan setelah kita lakukan proses vakum, semuanya sudah kita pastikan sesuai dengan standar, kita akan buka keran ekspansinya dan langsung kita cek unitnya ini apakah ada permasalahan, dan kita akan eksperimen mengenai kabel groundingnya teman-teman. Jadi teman-teman, karena semuanya sudah sesuai dengan prosedurnya, sudah kita vakum, sudah kita pastikan semuanya sudah standar. Di sini kita akan buka kunci L-nya ya teman-teman. Kunci L-nya kita akan buka supaya freonnya masuk nih teman-teman. Oke. Kita buka dari yang kecil dulu ya teman-teman. Nih, kita buka. Oke. Karena udah kita buka, kalian bisa lihat manifoldnya sudah jalan ya. Sini kita buka terus sampai dia full. Kita akan tes hidupkan nih teman-teman. Oke, semuanya sudah sesuai dengan prosedur ya. Jadi sini kita akan tes AC-nya teman-teman. Kita hidupkan saja. Kita ambil dulu coknya nih. Di sini banyak sekali yang dites ya teman-teman. Saya takut listriknya jeplat teman-teman. Baik teman-teman, di sini kita akan coba tes AC-nya nih. Oke, ini dia coknya. Langsung saja saya cokkan ya teman-teman. Oke. Dia sudah hidup. Sini kata keterangan sih ada. Oh itu. Ada suara yang berisik teman-teman. Kalian bisa dengar ya, ada berisik di indoornya. Di sini saya akan tunjukkan kepada kalian. Kita tunggu AC-nya sampai running ya. Di sini kita masih fokus untuk menganalisa tentang kehebatan inverter dan juga pengaruh apabila grounding tidak dipasang ya teman-teman. Dan juga bagaimana tadi proses vakum dan nanti bagaimana sistem pump down untuk mengisap freonnya. Kalau untuk permasalahan yang berisik ini kita perbaiki di next video selanjutnya teman-teman. Makanya jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya dan subscribe channel ini agar kalian tidak pernah ketinggalan video terbaru kita teman-teman. Jadi pertama, kasus dari AC ini berisik, tapi di sini kita akan nge-review juga sistem kerja dari AC outdoor-nya. Kita matikan dulu.
Saya hidupkan lagi. Terasa ya teman-teman, AC-nya berisik di indoornya. Dan di sini outdoornya nggak hidup-hidup teman-teman. Ini ampernya masih 0,2 aja. Oh, sudah mulai hidup. Oh, belum teman-teman. Coba kita tunggu ya, outdoornya kok nggak hidup nih teman-teman. Biru, coklat hitam sudah benar. Biru coklat hitam juga sudah benar. Tapi kenapa outdoornya tidak hidup nih teman-teman? Oh ya, sudah. Inilah keunggulan inverter. Startingnya dia bagus ya, dia tidak langsung besar. Dia continue, listriknya jalan secara perlahan. Bisa kalian lihat 1,6, 1,7, 1,8. Ini alasan mengapa saya menganjurkan kalian membeli inverter. Selagi dia bagus, dia juga continue dalam sifat tegangan ya teman-teman. Sampai 3,5. Bisa kalian lihat sendiri ya. Dan di sini freonnya pun sudah cukup, kisaran 100 PSI, hampir 3,6. Di sini saya akan tunjukkan kepada kalian apabila dia listriknya itu kita pasang grounding ya teman-teman. Karena pada video saya sebelumnya dia tidak dipasang grounding teman-teman. Jadi cepat mengakibatkan sinyal pulsanya rusak. Ini LN-nya kita ukur. Ada ya 220. Ini listrik PLN. Baru yang 13. Oh, ternyata untuk tipe yang terbaru ini teman-teman, dia tidak sinyal pulsa ya. Tapi kalau yang model satu lagi, setahu saya yang EV3 atau yang nggak dual ya mungkin ya, yang EMV, dia ini sinyal pulsa teman-teman. Tapi ini enggak ya. Coba kita ukur yang 13. Dia 14. Dapat kalian lihat ya, sinyal pulsa ya. Oke, sinyal pulsa. Dia naik turun. 15 turun, 15 turun. Tapi kok 13 enggak ya teman-teman. Jadi maaf, untuk tipe-tipe inverter tertentu ada yang sinyal pulsa, ada yang enggak ya. Tapi yang pastinya kesimpulannya di pin 2 dan 3 dia sinyal pulsa teman-teman. Dan di sini kalian bisa lihat juga ampernya seiring berjalannya waktu dia terus meningkat ya. Dia menyesuaikan suhu ruangan. Ini outdoornya sudah berputar, sudah hangat, sudah panas. Dan di sini kebetulan indoornya berisik teman-teman. Indoornya sangat berisik. Nanti kita perbaikin aja. Di sini kita mau bereksperimen dulu. Di sini kita akan coba tidak memakai grounding teman-teman. Oke, kita matikan saja ya. Di sini kita akan melepas teman-teman. Melepas listrik groundingnya untuk kita ukur berapa voltase listriknya teman-teman apabila groundingnya kita lepas. Ini groundingnya saya tidak pakai ya teman-teman. Oke, bisa kalian lihat. Di sini kita coba bereksperimen. Groundingnya nggak usah kita pasang ya. Berapa tegangan yang akan terjadi teman-teman.
Coba saya tepatkan dulu kameranya. Jadi kalau untuk mengenai ampere, kurasa kalian sudah paham ya. Dia continue apabila dia listriknya semakin, bebannya semakin panas, dia akan terus meningkat ampernya sesuai dengan suhu ruangan ya. Di sini apabila posisi standby, apakah kita ukur ada tegangan? Coba kita cek. Ada kan teman-teman? Dia selalu ada tegangan. Dan di 1.3 pun ada tegangan. Ini dalam keadaan standby teman-teman. Dan saat standby pun dia ternyata mengeluarkan tegangan teman-teman. 1.3 listrik bisa kalian lihat. Tapi kalau 2.3 dia tegangan pulsa juga 14. 1.3 juga pulsa. Oh, kalau dia dalam keadaan standby pun dia tegangan keluar ya. Ini pun tidak sinyal pulsa ya. Berarti hanya pin 23 aja yang sinyal pulsa ya teman-teman. Dan di sini pun kesimpulannya apabila posisi standby dia membuat AC ini pun mengeluarkan tegangan. Jadi di sini coba kita tes lagi. Coba kita hidupkan tanpa menggunakan grounding ya. Sini kalian bisa lihat pergerakan ampernya belum ya. .2 nih teman-teman. Ini berisik yang ditimbulkan ini menurut saya mungkin hanya ada setelan dari blowernya yang mungkin tidak tepat saja ya teman-teman. Nanti kita akan coba perbaiki di video selanjutnya. Saya harapkan di sini kita tetap fokus pada pembahasan mengenai sistem kerja dari AC inverter ini teman-teman. Oke, sudah hidup. Bisa kalian lihat bukan main-main ya. Pergerakan ampernya sangat kontinu. Dia tidak langsung start tinggi, tapi dia berjalan sering berjalannya waktu ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini kita akan mengukur dia tanpa grounding ya. Kita ukur dulu pin 1, 2. Ada 220 ya. Pin 1, 2, pin 1, 3. 200 dan ini 14, 18, hampir sama ya teman-teman, tidak jauh beda. Jadi kalau kesimpulannya saya bilang teman-teman, ada beberapa model inverter yang masih kuat akan dia tidak dipasang grounding. Tapi kalau saran saya sih selaku teknisi menyarankan lebih baiknya dia dipasang groundingnya supaya lebih kuat antisipasi ada bila ada naik turun tegangan ataupun ada seperti kita menghindar dari setrum body ya teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jadi yang pastinya di sini kita sudah memastikan ada beberapa model yang dulu pernah saya ukur T10 IMV, setahu saya dia tinggi ya apabila dia groundingnya dilepas. Tapi kalau ini model-model inverter terbaru sudah makin paten, makin keren, sudah makin bagus. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bantu like, comment, dan subscribe-nya. Oke teman-teman, sampai jumpa.